Film ini berlatar tahun 1960 untuk memenangkan Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing di Amerika. Ada desas-desus bahwa Soviet dapat menjatuhkan bom nuklir kapan saja yang mendorong banyak warga untuk membangun bunker rahasia di rumah ilmuwan eksentrik mereka. Dr. Kelvin Weber adalah salah satu warga dan setelah berbulan-bulan kerja keras ia telah membangun sebuah bunker volot canggih di halaman belakang rumahnya yang memiliki semua fasilitas yang diperlukan untuk bertahan dari perang nuklir. Suatu hari Kelvin mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang beberapa rekannya sementara semua orang menikmati diri mereka sendiri. Presiden Kennedy mengumumkan di televisi langsung apakah mereka merencanakan misi rahasia melawan Soviet. Ini menakutkan Kelvin dan dia percaya bahwa perang akan segera dimulai dan dia mengirim semua tamu pergi dan bergegas ke bunker rahasia di sampingnya. Istri hamil Helen pada saat yang sama sebuah pesawat terbang di atas kota ketika mengalami kegagalan mekanis itu menabrak rumah Kelvin. Dalam adegan berikut kita melihat pandangan yang lebih besar dari bunker mereka itu ditebar untuk 435 tahun terakhir termasuk tangki ikan bahan bakar area Longe yang difasilitasi dengan baik dan minimart penuh makanan melewati Kelvin homeschools putranya dari Amerika. Dia berharap putranya suatu hari nanti membangun kembali negara seperti sebelum. Film kemudian melompat ke musim panas 1960 ketika tim pekerja konstruksi membersihkan tanah Kelvin yang hancur dan membangun restoran yang dipotong untuk 10 tahun lagi. Sekarang musim gugur 1975 Adam telah tumbuh menjadi baik dan anak laki-laki dermawan yang suka menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Dia mengambil kelas tinju reguler dari ayahnya dan kelas menari dari ibunya sementara restoran menjadi restoran pizza dan kemudian klub malam di ruang bawah tanah. Kelvin terus mengajari putranya tentang berbagai topik yang dia jelaskan tentang saham pasar dan memberikan pelajaran dalam bahasa Prancis dan Latin saat mereka berbicara. Kelvin melengkapi selera humor putranya yang luar biasa. Kelvin memberikan koleksi kartu bisbolnya dan menjelaskan kepadanya tentang T-Sports. Film kemudian melompat ke musim panas 1995 di mana Kelvin dan Helen merayakan kelahiran putra mereka yang ke-33 adalah seorang pria dewasa sekarang yang ingin menemukan pasangan untuk dirinya sendiri. Berikutnya tahun 1997 dan bunker telah mencapai kedewasaannya akhirnya setelah 35 tahun. Pintu bunker secara otomatis dan keluarga dengan bersemangat pergi untuk memeriksa. David bersikeras bahwa mereka menunggu malam dan membiarkan dia memeriksa dulu karena mereka tidak tahu tentang dunia saat ini di luar. Di atas bunker restoran sekarang telah menjadi rumah bagi pengemis. Semua pengemis minum di sana. Tiba-tiba tanah bergetar dan mereka mengira itu adalah gempa bumi. Namun ternyata Kelvin muncul ke permukaan dengan pakaian radiasi dan melihatnya sebagai salah satu pengemis yang jatuh tak sadarkan diri. Mengikuti Kelvin Ventures ini ke lingkungan lamanya hanya untuk menemukan keluar bahwa itu benar-benar berubah dan bahkan tersandung ke toko video dewasa. Menyadari bahwa lingkungannya telah rusak dia menjadi khawatir dan kembali ke bunker. Di meja makan dia berbagi dengan keluarganya bahwa meskipun tanah di atas dapat bernapas, itu telah menjadi wastelen pasca apokaliptik dari mutan yang diiradiasi. Sebagai akibatnya mereka harus terus hidup di bawah tanah. Orang-orang di atas dia ingin keluar dari cangkang kandang mereka dan Adam untuk melihat langit biru, menyentuh lautan dan rumput dan mengunjungi pegunungan. Meskipun pidato yang menginspirasi Kelvin masih bersikeras bahwa mereka tetap di bawah tanah, tetapi karena dia berdebat dia menderita serangan jantung dengan persediaan hampir habis dan Kelvin jatuh sakit. Ellen ingin Adam pergi keluar dan mendapatkan apapun yang mereka butuhkan selama 2 tahun atau lebih. Dia memberinya daftar barang belanjaan dan mengatakan kepadanya bahwa akan sangat menyenangkan jika dia dapat menemukan seorang gadis yang bukan mutan. Sebelum meninggalkan, Kelvin menasihati Adam untuk tidak memasuki toko video dewasa, mengklaim bahwa itu memiliki tingkat radiasi yang berbahaya. Sebenarnya dia hanya berusaha menjauhkan putranya dari vulgar. 35 tahun tua terlalu muda untuk mengalami anak nakal pertama Anda. Setelah beberapa saat Adam memungut tas tangan dan meninggalkan bunker untuk pertama kalinya di permukaan, dia menemukan pengemis Melchor yang Anda temui ayahnya malam sebelumnya. Sementara item Marvels di dunia luar, Melchor mulai menyembah Kelvin dan lift yang dilaluinya dan Adam untuk keluar. Melchor menganggap mereka adalah kekuatan ilahi yang melanda istrinya untuk mengubah nasibnya. Melchor setelah minum terlalu banyak Listerine sementara Adam akhirnya melihat langit biru di atas dan gelombang orang di jalan-jalan. Saat dia melihat mereka untuk pertama kalinya, dia selesai melihat seorang wanita kulit berwarna dan menyapanya dengan penuh semangat. Selanjutnya berkumpul di toko video dewasa yang sama ayah dan memperingatkan mereka tentang jadi kami dengan cepat menutupi hidungnya dan yang lainnya untuk malu. Kemudian Adam naik bus tapi dia takut merasakan kendaraan bergerak
bergerak dia berbicara sesuai pengetahuan yang diajarkannya tapi ternyata tidak sesuai dengan kehidupan normal saat ini penumpang di bus Kuruska bahwa dia gila dan sopir bus bahkan memberinya tatapan aneh setelah beberapa saat akhirnya tiba di toko kelontong dan berjalan-jalan sekitar jam 2 untuk mengambil barang-barang yang didaftarkan ibunya untuknya ketika dia pergi untuk membeli bertemu dengan tukang daging memberitahu dia bahwa jika dia membuat pesanan yang lebih besar itu akan langsung dikirim ke rumahnya mendengar kata rumah khawatir dia putus asa mencari di sekitar kota untuk lokasi bunkernya tetapi tidak menemukan tanda-tanda itu pada saat ini adalah uang tunai hampir habis jadi dia mencoba menjual kartu bisbol klasik ayahnya di toko hobi pemilik toko menyimpulkan bahwa Adam gila karena mencoba menjual kartu dengan harga yang sangat rendah sehingga dia menawarkan untuk membeli seluruh paket hanya dengan $500 saat itu asisten toko melatih dua dan menghentikan pemiliknya dari kecurangan. Dia memberitahu bahwa setiap kartunya berharga setidaknya $6.000 dan semuanya sangat langka. Dia tidak mencaci maki bosnya dan berhenti dari pekerjaannya saat menyaksikan semua barang ini langsung jatuh cinta padanya setelah datang dari toko yang dia minta agar Eve mengantarnya ke restoran Holiday Inn karena instruksi ibunya pada awalnya dia menolak. Ketika Adam berjanji untuk memberikan 2 kartu sebagai balasannya, dia segera setuju untuk tiba di hotel tetapi sebelum barang dapat mengatakan apapun, dia kembali ke rumah keesokan paginya barang mendapat telepon dari Eve yang dikirim untuk turun ke area Longe ternyata dia telah datang untuk mengembalikan kartunya karena dia merasa bersalah setelah mengembalikan kartu itu. Dia mencoba untuk pergi tetapi Adam memintanya untuk membantu membeli persediaan dengan imbalan $1.000 seminggu karena bayarannya bahkan setuju dan mereka membeli truk penuh persediaan seperti yang harus dilakukan. Adam yakin bahwa persediaan bertahan setidaknya 2 tahun kemudian dia juga meminta Steve untuk membantunya menemukan istri yang bukan mutan di adegan berikutnya pencuri anime teman serumah Gay dan sahabat Troy curious by nature dia berasal dari Alaska dan dia datang di sini untuk perjalanan bisnis nanti bahkan Troy memberi Adam fashion makeover dan bahkan membawanya bermain skateboard bayangkan perasaan 90-an seperti item masa depan berikutnya. Mendapat kesempatan untuk melihat laut untuk pertama kalinya dan dia dengan bersemangat menyelam ke dalamnya air dan menikmati dirinya sendiri. Dia juga menghadiri pertandingan bisbol dan mengobrol dan kegembiraan bahwa dia akhirnya tahu apa itu kabut yang saya bicarakan. Suatu hari hujan mulai turun dan Adam merasakan air hujan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia memeluk Hawa dengan erat menyiratkan bahwa dia sedang menikmati hidup di dunia nyata dan mungkin dia akhirnya mencapai kesalahan pertamanya nanti malam itu. Bahkan Troy membawa Adam ke klub malam bergaya ayunan tahun 1940-an untuk mencarikannya seorang istri. Mereka menasihatinya untuk bersikap lembut saat mendekati wanita. Secara mengejutkan Adam menarik perhatian dari beberapa wanita termasuk Yves Nemesis Sophie. Ketika dia dan Sophie mulai mendapatkan kunci merasa tidak nyaman dan menyeret barang ke meja, dia tidak merekomendasikan agar dia mencari gadis manis alih-alih Sophie. Setelah beberapa saat Adam mendekati seorang gadis dan mereka segera bergaul ketika dia memintanya untuk berdansa dalam waktu singkat di atas kerumunan dengan keterampilan menari yang patut dicontoh karena dia telah bertahun-tahun berlatih di dalam bunker. Oh ya, Anda mendapatkannya dari ibunya. Sementara itu cemburu si berhubungan kembali dengan mantan pacarnya yang menyodok mereka ke dalam pertengkaran namun dia segera menyesal bahwa keluar dari menunjukkan keterampilan tinjunya telah dilatih setiap hari dengan ayahnya di bunker karena semua keributan makan menjadi kesal dan memutuskan untuk meninggalkan Adam dan kembali ke rumah. Beberapa saat kemudian Troy juga datang dan memberitahu Hawa bahwa Adam meninggalkan meja dengan Sophie. Mendengar malam ini badai keluar dari rumah dan masuk ke mobilnya untuk menjemput Adam kembali tepat saat dia akan pergi. Adam tiba-tiba mengetuk pintu mengejutkan kehidupan keluar dari dirinya setelah kembali ke rumah dan Adam menjelaskan bahwa dia mungkin ditolak Sophie karena dia hanya bisa memikirkan sekarang dengan dia di sisinya. Dia memutuskan untuk memberitahunya tentang masa lalunya. Dia mengungkapkan bahwa dia tinggal di sebuah vault bunker bersama keluarganya selama 35 tahun dan melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Dia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan istrinya dan membawanya ke bunker sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang bahagia. Namun Eve mengira dia cerasi dan memintanya untuk pergi keesokan harinya sambil belajar mengemudikan truk dengan Troy, toko video dewasa dari sebelumnya dan akhirnya menemukan lokasi bunkernya. Dia bergegas kembali ke rumah Eve untuk memberitahunya tentang apa yang ditemukan tetapi dia memberitahu psikiater yang menunggunya di sana. Dari awal bekerja sama tetapi lolos setelah memberikan bahkan Troy kunci kamar hotelnya.
Dia meminta mereka untuk mengambil semua kartu dan tagihan hotel luar angkasa sebelum mengemudi dengan truk, kemudian mencoba dan Eve mencapai kamar Adams di hotel dan menemukan pakaian dengan pasta dan barang-barang lainnya dari tahun 1960-an. Mereka juga menemukan beberapa sertifikat saham berharga dari ayah Adam yang sekarang bernilai jutaan. Dengan ini mereka menyimpulkan bahwa Adam tidak gila dan dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya sepanjang waktu. Sementara itu Adam kembali ke rumah setelah 2 minggu tinggal di dunia luar. Dia memeluk orang tuanya dan memberitahu mereka tentang betapa indahnya dunia. Kelvin tidak yakin dan mengolok-olok anak-anaknya. Wahyu film berakhir sebagai Cab berencana untuk membangun bunker Volot baru seperti yang dia dapatkan dari jendela dapur dan bermain dengan cincin pertunangannya berlangganan. Lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi dan tinggalkan suka untuk membantu saluran. Terima kasih telah menonton.